Halo Sobat UBTV, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menjumpai Anda di tamu kita. Dan tamu kita sekali ini sangat spesial karena kita berada di Hotel Pelangi Kota Malang yang akan membahas siapakah juri Malang Got Culture Talent di tahun 2021. Sebelum kita berkenalan dengan para narasumber, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada sahabat UBTV di rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bidang kebudayaan menggelar lomba yang bertajuk Malang Got Culture Talent. Lomba ini memiliki 4 kategori karya yang dilombakan. Yang pertama ada cipta kreasi tari tradisional, menari tradisional, kidungan jula-juli, dan juga cover lagu menggunakan alat musik tradisional. Menurut Kepala Dinas Budaya Kota Malang, Surwajana, menyelenggarakan kompetisi ini menyasar siswa sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, serta seniman di Kota Malang. Lomba ini diselenggarakan di era pandemi untuk memicu mereka tetap berkarya dan berkreasi. Khususnya, mereka harus mengangkat konten lokal budaya Kota Malang agar budaya tidak dilupakan oleh generasi muda. Nah, bagaimana penjurian dari Malang Got Culture Talent? Mari kita berkenalan dengan para juri dari Malang Got Culture Talent. Baik, di sebelah saya sudah ada 2 narasumber yaitu juri dari Malang Got Culture Talent. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada kedua dewan juri ini. Yang pertama ada Dr. Randra atau Ibu Dr. Randra Endah Catur Lestari Ningdiah dan juga ada Ibu Tri Wayuning Tias SPD MSI. Mereka adalah dewan juri dalam kategori menari tari tradisional jenjang SD dan SMP. Halo Ibu. Halo. Sehat ya Bu ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Bu, kalau boleh tahu begitu, boleh diceritakan dulu dong background Ibu masing-masing seperti itu. Boleh dari Ibu? Monggo. Saya dulu. Ya, nama saya seperti yang disampaikan Mbak, nama saya Endah Catur Lestari Ningdiah. Dan ada DRA-nya karena memang angkatan lama. Iya. Background untuk saya alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan saat ini saya profesinya selain sebagai penari, sebagai pengamat tari, juga mungkin saya saat ini ada di DKM sebagai salah satu dewan seniman. Dan saya saat ini profesinya juga sebagai guru, tapi gurunya istimewa. Kenapa Ibu? Guru taman kanak-kanak. Wow. Iya, nanti berbeda jauh dengan beliaunya. Saya di bidang sekolah di taman kanak-kanak ini mulai tahun 1999. Wow. Saya mulai bergelut di anak-anak. Kemudian saat ini saya sebagai kepala sekolah di sana yang juga mungkin mengajar juga di sekolah swasta, di salah satu sekolah swasta yaitu Gracia Nusantara. Saya kebetulan ngajarnya guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa, iya, tapi tetap mekaten. Berbudaya ya Bu iya, ya. Mekaten. Oh seperti itu, Mbak. Itu dari Ibu Endah ya. Kalau Iya. Ibu Tri monggo. Ya, perkenalkan nama saya Tri Wayuning Tias. Saya sehari-hari beraktivitas di jurusan seni dan desain, tepatnya di program studi pendidikan seni tari dan musik Universitas Negeri Malang. Oke, Ya. berarti memang seharinya dosen ya Ibu ya? Ya, begitulah. Dosen tari budaya seperti itu ya? Iya, pendidikan seni tari. Oh, pendidikan seni tari dan musik. Oh, Iya. seni tari dan Iya, musik, oke. baik. Tapi tetap harus ada budayanya begitu ya Bu ya, Oh, karena ya. memang apalagi kita kan ada acara namanya Malang Got Culture Talent seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dari Ibu Endah tadi dibilang bahwa sudah menggeluti dunia kanak-kanak kan sejak tahun 1999. Nah, kalau Ibu Tri nih mungkin sudah menggeluti di bidang seni ini dari mulai kapan Ibu? Mulai kecil. Mulai kecil? Iya, Wow. karena keluarga saya adalah keluarga seni, terutama di bidang seni pertunjukan. Dari keluarga ibu terutama, jadi mulai ibu, kemudian adiknya ibu, sampai juga yang terakhir ini juga semuanya bergelutnya di bidang seni. Jadi memang keluarga seni Iya. seperti Iya. itu dan akhirnya
mengambil jurusan seni menjadi juga seorang dosen seni. Wah, ini background yang luar biasa ya Bu ya. Bu Enda juga tidak kalah hebatnya juga di bidang seni. Gitu. Kalau misalnya kan tadi kita sudah bilang bahwa Ibu sekalian adalah juri dari Malang Got Culture Talent ini. Dari pandangan Ibu, seperti apa sih nantinya yang peserta-peserta ini harus mendapatkan nilai yang bagus begitu dari ibu-ibu sekalian? Monggo. Ya, Mbak Ti. Oke. Karena yang dilombakan itu menari tari tradisional, yang diutamakan adalah bagaimana penari itu memperagakan atau mempraktekkan secara teknik, kemudian bentuk, keindahan dalam menangkap tari itu dengan baik, sehingga yang kita pentingkan adalah di sini interpretasi dari peraga atau penari di dalam mengimplikasikan di dalam tubuh mereka. Nah, kuncinya sebenarnya pada 3 hal pokok, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Bagaimana penari itu di dalam tubuhnya, ketika tarian itu sedih, tarian itu gembira, tarian itu gagah, tarian itu lembut. Nah, bagaimana interpretasi penari ini menangkap tarian tersebut. Nah, tubuhnya atau keras, kuatnya, lembut, nah itu. Kemudian dari segi wirama, wirama itu ketepatan gerak dan musiknya. Bagaimana interpretasi seorang penari itu menangkap gerak lemah, lembut, keras. Nah, itu yang harus mereka kuasai. Ya, kemudian yang terakhir adalah wirasa, itu sesuai dengan ekspresi yang dimunculkan dari tarian tersebut. Karakter ya. Iya, dan karakter dari tarian tersebut. Berarti apakah dari Bu Enda juga penilainya sama seperti Putri? Sama juga begitu Iya, ya? sama ya. Sementara ini kami di bidangnya, di sub bidangnya penilaian kami itu memang difokuskan ke penarinya. Iya, jadi pembawanya atau peraganya itu yang difokuskan ke sana. Jadi bagaimana sih anak-anak ini mampu tidak memunculkan apa yang dimaksud di tarian itu. Semuanya backgroundnya harus dari rasa mereka juga. Jadi memang penilaiannya sangat luar biasa ya nantinya yang akan didapat ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Ibu Tri dan juga Ibu Enda sudah berbagi sharing juga kepada kami. Backgroundnya juga ini sangat luar biasa. Nanti kita juga akan membahas tentang juri-juri selanjutnya di Malang Got Culture Talent. Untuk itu sahabat Ubud TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tamu Kita. Bersama kami di Tamu Kita, sahabat Ubud TV, dan saat ini kita sudah berada di Hotel Pelangi masih bersama dengan Dewan Juri dari Malang Got Culture Talent, dan saat ini sudah berada di samping saya ada Bapak YP Suwito Herisasmito dan juga Bapak Hartono SNMSN. Beliau ini adalah juri dari kategori Kidungan Jula Juli. Nah, untuk itu kita langsung saja menyapa beliau sekalian. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, wah sehat selalu ya. Always. Semangat sekali Pak. Cak Suwito ya panggilannya. Iya, Cak. Cak Suwito. Biar semangat mudanya terus ada gitu ya. Baik, boleh dijelaskan kepada sahabat Ubud TV background dari masing-masing juri ini seperti apa? Ya. Monggo dari Cak Suwito. Pak Wito, saya dulu. Ya, monggo. Ya, nama lengkap sudah disebut. Nama saya tadi itu cuma akrab panggilan Cak Wito gitu aja. Profesi saya, wah seniman gak karuan pendek. Berangkat dari tahun 66 sudah jadi ludruk, jadi pelawak, pengereman, wis macem-macem, juga penari, guru tari, banyak lah pokoknya itu. Drill seniman berarti nggak Pak? Enggak Cak ya? Sandang pangan Mbak. Sandang pangan saya memang dari seni. Jadi itu sampai sekarang tetap saya bahagia, senang sekali bisa
nyampaikan ini, tapi lebih bahagia lagi lek ditanggap dewe. Sudah sampun, Cak Wito? Apalagi yang dibutuhkan? Nama sudah, identitas, profesi itu tadi. Oke, baik. Kalau Bapak Hartono boleh dijelaskan backgroundnya kepada kami, Oke, Pak? selamat siang semuanya. Nama saya Hartono. Lebih lengkapnya Hartono Sarjana Seni, Magister Seni. Ya, saya bekerja di lembaga Universitas Negeri Malang di Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, program studi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Latar belakang saya dari seni karawitan. Saya bahagia sekali bisa dipercaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menjadi salah satu dewan juri dari lomba Kidungan Jula Juli. Harapan saya semoga Kidungan Jula Juli ini semakin lestari dan tidak punah. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Boleh dijelaskan ke sahabat UBTV juga bahwa kategori Kidungan Jula Juli ini seperti apa sih? Kan banyak juga masyarakat yang ngerti apa sih Kidungan Jula Juli ini. Iya. Monggo. Ya, saya cuplik dulu kidungan. Kidungan itu dari kata kidung. Kidung itu maknanya mantra, doa. Oleh sebab itu kidungan itu kalau sudah dibentuk kidungan itu harus bersairnya parian atau pantun. Lalu yang kedua, kidungan itu sendiri adalah sebenarnya harus membawa makna. Jadi parian kan ada sampiran, ada arti kan begitu. Nah, itu. Kemudian Jula Juli. Nah, Jula Juli ini diakui atau tidak adalah mutlak murni nama gending iringan dari teater tradisional Ludruk. Selain Ludruk tidak pakai Jula Juli. Gitu. Jadi itu, makanya ilustrasi untuk Ludruk itu adalah gendingnya Jula Juli. Dan sakral Mbak Jula Juli itu. Jula Juli itu konon menurut penelitian sudah ada sejak zaman Singosari. Wow, berarti memang sudah legenda sekali ya Kidungan Jula Juli ini. Oke, nah kalau misalnya dari peserta-peserta ini yang dinilai itu kidungannya dari segi apa gitu? Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang penilaian itu banyak sekali. Ya, kita bicara harmoni, kita bicara cengkok, kita bicara tentang ketepatan nada, kita bicara tentang artikulasi, pengucapan, dan yang jelas di sana ada tema. Tema itu kerangkanya harus jelas. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Salah satu beberapa yang kita nilai seperti itu. Karena kita bicara tentang Kidungan Jula Juli, kita itu bicaranya menyeluruh. Jadi kita Kompleks. Banyak sisi, banyak sudut yang bisa kita nilai. Jadi holistik menyeluruh, ya penyajiannya, ya ekspresinya, penjiwaannya, dan isi karakternya itu yang perlu kita ya, berarti all packet juga dinilai begitu Iya. ya. Nah, harapannya untuk para peserta ini seperti apa? Monggo dari Pak Hartono. Pak Hartono. Gentenan. Harapannya adalah satu yang paling sederhana bahwa kita bicara tentang Kidungan Jula Juli itu tidak lepas dari yang namanya fungsi. Kita pasti larinya ke fungsi. Fungsi dari Kidungan Jula Juli itu untuk apa? Satu, pendidikan itu jelas tidak bisa kita pungkiri. Saya dengan Pak Wito setuju bahwa Kidungan Jula Juli kita jadikan sebagai media untuk pendidikan, itu akan langgeng, akan berkesinambungan dan tidak akan punah kalau kita bicara tentang pendidikan. Kemudian kita juga bicara tentang sebagai ritual, tadi Bapak mengatakan sebagai sesuatu yang kita sakralkan, nah seperti itu. Kemudian bisa untuk terapi, kita mendengarkan seneng, hati kita seneng, imun kita naik, ya kan. Kemudian mata pencaharian, sudah tidak kita pungkiri, beliaunya juga mengaku mata pencaharian dari ngidung salah satunya. Kemudian juga sebagai legitimasi adat, kebudayaan, dan juga media propaganda.
publikasi, kita mengajak orang melalui lirik-lirik yang ada seperti itu. Media Itu pembangunan salah satu juga hal. bisa. Betul. Ada tambahan seperti juga itu. dari Cak Wita mungkin harapannya untuk para peserta ini? Untuk para peserta, semoga mereka tidak meninggalkan atau terlalu jauh meninggalkan kriteria yang ditentukan oleh panitia. Oke. Antara lain yaitu tadi artikulasi, kemudian tema, juga karakter, dan juga ini apa namanya, pariannya. Ya. Dan satu hal, lomba Kidungan Jula-Juli ini bukan lomba dagelan. Oh iya. Berarti yang fokusnya adalah ngidungnya. Hidungnya. Nah, ngidungnya ini artikulasi harus jelas, pariannya, Fokus Ya, utamanya mungkin di situ dan ya. dialeknya. Ya, saya menambahkan harapan ke depan bahwa ini lomba pasti ada yang juara, ada yang tidak juara. Iya. Bagi yang juara terus ditingkatkan prestasinya, bagi yang belum juara jangan putus asa. Masih ada kesempatan yang lain. Semoga ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi lagi kegiatan ini. Kami Tetap siap semangat. untuk bimbing ya toh. Siap. Siap, betul. Baik, kalau gitu terima kasih Cak Wito, Pak Aldo juga terima kasih sudah Sama-sama. sharing-sharing juga mengenai tentang Kidung Jula-Juli ini. Semoga kedepannya semakin sukses juga, Iya, amin. banyak jobnya juga nggak Cak ya. Amin. Kalau begitu sahabat Tubuh TV tetap bersama kami di tamu kita karena kita masih akan berjumpa oleh Dewan Juri lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih di Hotel Pelangi bersama Belinda dan juga Bapak Suroso. Beliau ini adalah salah satu juri dari Malang God Culture Talent. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Bapak Suroso SPD MSI. Wah, beliau juga seorang pengajar. Kita langsung sapa beliau saja. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang Ya. Bapak. Sehat nggak Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, Ya. Bapak ini adalah juri dari kategori Cipta Kreasi Tari Tradisional. Betul, nggih. Wah, sebelum kita membahas tentang ini, boleh Pak dijelaskan kepada kami background dari seorang Bapak Suroso ini seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih. Saya backgroundnya adalah penari topeng, sutradara topeng, juga penata tari, juga penata musik, juga sutradara di satu pertunjukan ludruk juga. Jadi background awalnya memang kami penari juga, membuat karya-karya itu. Saya merupakan cucu dari Mbah Karimun, topeng, maestro topeng Indonesia yang di Malang itu. Berarti suatu kehormatan ya Pak ya, saya bisa bertemu dengan cucunya langsung, Mbak Betul. Karimun. Iya, Wow, ini jarang-jarang loh ketemu Mbak Karimunnya aja susah, waduh. Sekarang saya ketemu cucunya ini, terima kasih Pak sudah mau bersama kami gitu ya Pak ya, Iya. oke. Iya. Nah, berarti kesehariannya apa saja nih Pak selain menari begitu? Iya, kebetulan untuk pekerjaan saya PNS ya di Batu, tapi bidang keahlian saya di kesenian yaitu tadi dulu penari, sekarang penata tari, Oh, penata penata musik, tari, oke. sutradara ya. Tapi pernah nggak sih Pak diundang begitu di suatu acara, udah Pak Suroso saja yang nari gitu? Ya pernah sih kadang di acara-acara ini mahasiswa yang kepingin mengumpulkan tokoh-tokoh bapak yang sepuh lah, itu sebagian saya diantaranya kadang ikut menari masih gitu. Oke begitu. Nah ini kan Bapak menjadi seorang juri dalam kategori Cipta Kreasi Tari Tradisional. Boleh Iya. dijelaskan sih nggak Pak, Cipta Kreasi Tari Tradisional sebenarnya seperti apa? Seperti itu. Sebenarnya kalau karya secara umum memang definisi yang disajikan nanti sebenarnya kan memang membuat satu karya tari baru, menciptakan karya tari baru termasuk karyanya, jogetnya, musiknya semua dibuat baru, terus dituangkan di dalam satu kekaryaan yang itu ditarikan oleh kelompok. Jadi di kelompok ini nanti juga ada gerak kelompok, ada desain kelompok, ada pola lantai dan sebagainya, harmonisasi termasuk kostum dan sebagainya. Jadi di sini sangat kompleks sekali. Jadi tidak hanya menari saja, tapi mulai dari awal penciptaan, ide, gagasan, terus
musik menyesuaikan dengan karya dan sebagainya. Saya kira itu. Berarti memang kalau kreasi tari tradisional ini tidak serta-merta yang sudah pakem mungkin seperti dari remo, seperti tari topeng itu enggak ya Pak ya? Ya, kalau untuk tari remo, tari topeng, tari bedayan, tari apa itu tari tradisional, karya tari tradisional. Kalau ini ngomong kreasi berarti ada satu peningkatan membuat karya yang dengan dasar tari tradisi. Jadi bisa juga dengan dasar tari Biskalan akhirnya membuat karya modelnya seperti Biskalan tapi karya baru. Oke, musiknya juga mereka musiknya sendiri. baru dan sebagainya. Namanya juga kreasi gitu ya. Dia mengkreasikan mungkin perpaduan dari beberapa tarian tradisional yang akhirnya di satu kesatuan yang baru seperti itu. Baru, ya? betul. Oke, berarti apakah juga harus ada filosofi begitu Pak? Kalau dari sebuah tarian begitu, yang dinilai ya khususnya di sebenarnya acara ini? Memang setiap satu karya itu kan memang diawali dengan ide gagasan yang itu nanti akan mengerucut menjadi satu karya yang disajikan. Jadi semua karya itu saya kira ya ada filosofi yang disampaikan kepada penonton. Kalau memang ini festival kepada juri dan sebagainya. Saya lihat di karya yang saya juri ini memang orientasi lebih banyak kepada jaran kepang atau kuda lumping ya. Dulu kuda lumping itu kan cuma lugu-lugu itu ya, karya-karya jogetan sampai 1 jam, sampai 2 jam lah. Ini sudah dipadatkan, dibuatkan karya, dikasih tembang, dikasih vokal, dikasih nuansa gending yang campuran, yang garapan-garapan. Ini saya kira sudah salah satu mewakili satu karya itu. Walaupun tidak harus dengan karya yang lain. Tapi orientasi saat ini yang saya nilai memang lebih banyak ya kesemuanya berdasar dengan kuda lumping jaran kepang Malang itu. Oke, berarti memang base-nya itu harus jelas begitu ya Pak ya. Betul. Terus apa sih yang diharapkan mungkin dari seluruh peserta di acara Malang Gat Cultural Talent ini? Apa yang Bapak harapkan? Maksudnya nantinya akan menjadi nilai plus itu apa Pak? Ya sebenarnya di sini kalau saya memang gini, mengawali ini adalah membuka kembali atau menyadarkan kembali teman-teman seniman yang ada di Malang Kota ini untuk berkreatif menjadi seorang kreator, seorang penata tari, seorang koreografer, juga tidak menutup kemungkinan juga dengan penata musik atau komposer. Ini biar saling berkompetisi karena apa? Setiap tahun atau setiap hal itu memang harus ada karya baru. Karena dengan komposisi masa yang baru, saya kira harus ada karya baru. Kalau tidak begitu tidak ada sesuatu yang bisa ditampilkan, nanti akan orang melihat kok pancet aja gitu. Makanya betul. Dengan perkembangan ini harapan saya kepada teman-teman kreator di Malang, jaranan, komposer juga teman-teman di sini. Harapan saya ini dasar yang bagus untuk berkarya. Jadi monggo diteruskan, jangan sampai mundur, jangan sampai berhenti. Nanti kalau untuk ngomong baik itu perlu proses, perlu waktu, perlu sinau, perlu gesekan. Tapi dikala ini yang sudah disajikan, sudahlah itu satu karya yang bagus untuk saat ini sudah bisa disajikan. Saya kira itu. Berarti semoga semuanya juga bisa upgrade terus gitu Pak ya, betul, setiap tahunnya setiap atau tahun, mungkin setiap ini ya, sebulan sekali bisa begitu bisa, Pak. Saya kira bisa. Semoga masyarakat Indonesia khususnya pemuda Malang begitu ya Pak ya, bisa semakin semangat untuk menciptakan karyanya. Tapi kalau begitu terima kasih. Terima kasih. Bapak sudah mau berbagi bersama kami. Untuk itu sahabat BTV kita masih panjang perjalanan kita untuk membahas tentang Malang Gat Cultural Talent ini. Untuk itu tetap bersama kami di tamu kita. Masih bersama saya Belinda Amada dan para dewan juri dari Malang Gat Cultural Talent 2021. Nah, saat ini sudah bersama dengan saya ada Bapak Bobi Nugroho SSN, ada juga Bapak Hadrianus Anang Brotoseno. Beliau-beliau ini adalah juri
untuk kategori cover lagu menggunakan alat musik tradisional. Nah, untuk itu kita langsung sapa saja para beliau ini. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak, selamat siang. Selamat siang, sehat nggih? Sehat, sehat. Harus sehat ya. Iya. Harus semangat juga ya Pak ya. Oke, boleh diceritakan dulu kepada kami sahabat UB TV background dari masing-masing Bapak dan mungkin kegiatan yang sedang dilakukan saat ini apa saja? Monggo. Saya Bobi Nugroho, saat ini sebagai Ketua Dewan Kesenian Malang. Jadi aktivitasnya ya berhubungan dengan pemajuan kesenian di Kota Malang secara luas. Gitu. Oke, itu saja? Itu aja, cukup lah. Oke, itu Kalau dari pribadi kan masa diungkap. dari Pak Bobi. Kalau dari Bapak Hadrianus, monggo kegiatannya apa, backgroundnya boleh Ya, Pak? saya Anang Brotoseno. Keseharian sebetulnya saya membantu Pak Bobi sebagai pengurus Dewan Kesenian Malang. Kalau sehari-hari ini saya lebih banyak pada bidang pendidikan musik sebetulnya. Musik, oke. Ya. Itu saja Ya. informasinya. Kayaknya nanti sahabat UB TV ini harus kulik-kulik sendiri ya. Para pengurus dari Dewan Kesenian Malang ini. Wah, soalnya bikin penasaran, misterius sekali ini informasinya. Oke, Bapak. Nah, ini kan Bapak sekali ini adalah Dewan Juri untuk kategori cover lagu menggunakan alat musik tradisional. Ya, betul. Nah, kalau Belinda boleh tahu, untuk cover lagunya ini kan pasti menggunakan alat tradisional. Ya. Cuman lagunya ini sendiri untuk lagu yang seperti apa? Seperti itu. Sebenarnya lagunya itu bebas Mbak, asalkan kalau cover kan berarti ciptaan orang lain. Tujuannya kan memang itu kalau bayangan kami itu untuk generasi muda. Jadi gimana teman-teman generasi muda ini bisa mengcover yang lagu yang mereka senangi, tapi tetap dengan berpijak pada alat musik tradisi yang menjadi basic budaya mereka. Jadi keduanya digabungkan menjadi satu karya yang baru. Itu seperti itu. Berarti apapun lagunya nggak apa-apa, nggak masalah, masalah, gitu. iya. Mau tuh lagu internasional nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, lagu anak-anak juga nggak apa-apa. Yang penting menggunakan atau ada sentuhan tradisionalnya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya banyak dari peserta-peserta ini yang masih kurang paham seperti Nah, itu kan, iya. biasanya cover kok pakai tradisional gitu. Aduh, kok kayak kurang necis gitu. Nah, ini dari pandangan Bapak sekalian ini seperti apa sebenarnya? Semoga Mas Anang mungkin ganti. Kalau sebetulnya pengertian cover itu kan terminologi baru. Secara musik istilahnya adalah mengaransemen ulang. Aransemen ulang. Nah, sasaran ini cover itu istilah-istilah yang muncul Iya. di dunia industri musik baru. Istilah basicnya ya aransemen itu. Hanya memang dalam lomba yang di Malang Got Culture ini arahnya bagaimana menggunakan sumber daya lokal, gitu ya. Sumber daya lokal. Jadi mengaransemen berarti membuat bentuk baru, bukan membawakan ulang. Itu pengertian cover. Nah, ini yang rupanya belum difahami secara sepenuhnya. Hanya untuk pemilihan karya dan sebagainya, karena karakter alat itu pasti, setiap alat punya karakternya, setiap musik punya karakternya. Ini kemampuan mengadaptasikan dari original songnya menjadi sebuah karya baru dengan komposisi baru, ini sebetulnya dibutuhkan kemampuan musikalitas yang memadai kayak gitu. Jadi bukan membawakan karya orang lain apa adanya, itu bukan cover. Tetapi yang disebut cover itu lebih pada proses pengkaryaan ulang, ya, aransemen itu tadi. Baik. Nah, untuk di acara ini, di Malang Got Culture Talent ini, pasti ada dong kriteria-kriteria khusus nih dari Pak Bobi dan juga Pak Anang. Nah, boleh juga dikasih tahukan ke kami, seperti apa sih karakter ataupun kriteria yang menjadi poin plus nantinya yang akan, wah ini dia pemenangnya, seperti itu, boleh? Kalau cover lagu dengan alat musik tradisional, itu yang jelas kan mau nggak mau kita memang berkaca pada dunia luar, selain istilahnya selain di Malang. Itu sudah sangat menjadi sebuah segmen atau genre tersendiri untuk cover lagu dengan alat musik tradisional, atau sebaliknya cover lagu bernuansa tradisional dengan alat musik modern. Keduanya saling melengkapi dan bersinergi. Nah, tujuannya dari sini kita yang jelas itu mencari bibit-bibit baru, potensi baru yang bisa kita angkat menjadi
ikon Kota Malang di bidang musik dengan basic tradisi. Gitu. Tapi yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, makanya lagunya bebas yang menjadi tren, yang menjadi selera masyarakat sekarang, yang menjadi penyemangat dan karakter Kota Malang itu bisa diangkat lagunya. Jadi mencari potensi-potensi baru. Oh, berarti memang kriterianya menjadi potensi baru yang Iya. ada di Kota Malang ya. Iya. Siap dari siapapun itu ya pokoknya. Iya, siapapun Pak itu. Enan. Hanya secara khusus pada kalau kita berbicara musik pasti ada hal pokok. Hanya 3 hal pokok sebetulnya. Jadi Apa aja aspek itu, Pak? melodik, aspek ritmik, dan aspek harmonik. Oke. Hanya 3 itu. Nah ini Tapi kan itu poin penting ya Pak poin ya, poin apalagi yang dari sangat penting. musik. Karena ya. kalau tidak berbicara 3 itu berarti bukan berbicara secara musiknya kurang lengkap. Kira-kira begitu aja. Oke, baik. Nah, untuk harapannya nih bagi para kaula muda khususnya yang mendaftar dan jadi peserta ini seperti apa harapannya Bapak sekalian? Monggo dari Pak Anang dulu monggo. Kalau saya sih belajar itu dimanapun. Dan kompetisi adalah salah satu tool, salah satu sarana untuk belajar. Jadi kompetisi bagi saya ini mungkin personal sekali. Karya seni itu tidak bisa dilombakan. Oke. Tetapi belajar bisa lewat kompetisi karya seni. Betul. Jadi pengkaryaan di situ. Jadi makanya dedikasinya untuk orang muda sebetulnya supaya mereka belajar. Dengan kompetisi ada kesempatan belajar. Tetapi kalau sudah berkarya tidak boleh dilombakan. Itu menurut saya. Betul. Oke, itu udah harapan dari Pak Anang ya. Kalau dari Pak Bobi untuk mereka? Kalau dari saya pribadi sih, mungkin pemikiran saya mewakili orang awam di bidang alat musik tradisional ya. Setelah saya amati, banyak sekali alat musik tradisional yang bisa kita mainkan dan bisa dieksplor. Iya. Nah itu kebanyakan memang tidak terwadai dalam kurikulum sekolah atau kurikulum formal. Iya. Nah, makanya dengan event-event seperti ini diharapkan masyarakat bisa menggali apa aja alat musik tradisional yang Bisa lebih mengenal ada di gitu ya, Kota Pak, ya. Malang ini yang bisa kita gali keunggulannya, keunikannya di bidang apa aja dan gimana kita meramunya menjadi sebuah komposisi cover lagu yang baru tersebut. Wow, luar biasa sekali. Kalau begitu terima kasih Pak Terima Bobi dan kasih. juga Pak Anang. Terima kasih sudah sharing-sharing juga bersama kami sahabat UB TV. Begitu ya, semoga kedepannya makin sukses juga. Ya, Enggak? sama-sama, Mbak. Amin. Kalau begitu masih akan berbincang seputar Malang God Cultural Talent. Untuk itu tetaplah bersama kami di Tamu Kita. Masih bersama kami di Tamu Kita dan saat ini kita masih berada di Hotel Pelangi Kota Malang dan dengar-dengar bahwa gedung ini sudah menjadi salah satu cagar budaya Kota Malang. Dan saat ini di sebelah saya, di samping saya sudah ada General Manager Hotel Pelangi Kota Malang, Bapak Warto Adi SE, dan juga ada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Ibu Dr. Dian Kuntari SSTP MSI. Halo, apa kabar Bapak Ya. Ibu? Baik. Baik, luar Selamat biasa siang, ya. ya. Semangat terus, nggih? Semangat Tetap- Semangat tetap terus, semangat, harus ya. selalu semangat. Oke. Semangat ya. Dari kabar yang saya dapat bahwa hotel ini menjadi salah satu cagar budaya di Kota Malang. Boleh dijelaskan sedikit sebenarnya mengapa sampai bisa hotel ini menjadi salah satu cagar budaya di Kota Malang? Iya, baik. Mungkin saya dulu, Monggo, ya Pak Bu. ya. Iya. Monggo, silakan. Lady Iya. first soalnya, Bu. Baik, iya. Cagar budaya Hotel Pelangi ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Ini karena memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Salah satunya yaitu memiliki usia lebih dari 50 tahun. Iya. Yang kedua, masa gayanya itu juga lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, mengandung unsur sejarah pendidikan, seperti itu. Berarti tidak ada yang diubah sama sekali ya Bu ya kalau dia cagar budaya seperti itu? Iya, kalau sudah menjadi ditetapkan sebagai cagar budaya, ini harus dilestarikan. Kalau misalnya ada perubahan dan lain sebagainya, harus izin dulu. Oh siap. Berarti memang harus mendapatkan izin dulu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk misalnya ada renovasi atau apa seperti itu ya Bu ya kalau suatu cagar budaya seperti itu. Betul sekali. Kami mempunyai TACB, tim ahli cagar budaya,
beliau-beliau lah yang mengkaji terkait dengan bangunan tersebut, terkait dengan fasadnya, usia bangunan tersebut, itu mereka yang mengkaji. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bu, kan kita tidak mengerti, misalnya saya punya rumah atau punya bangunan dan ternyata itu bisa menjadi suatu cagar budaya seperti itu. Untuk mendaftarkannya sendiri itu sebenarnya seperti apa Bu untuk runtutan acaranya seperti itu? Kalau untuk pendaftaran itu sendiri bisa dilakukan siapa saja, gitu ya. Bukan berarti harus kami, bukan. Tapi ini terlebih kalau misalnya masyarakat untuk mendaftarkan itu sangat welcome sekali, gitu ya. Itu malah itu yang sangat diharapkan, gitu. Nah dari situ nanti setelah didaftarkan, kami klarifikasi, kami verifikasi, selanjutnya nanti akan ada pengkajian dari tim ahli cagar budaya Kota Malang. Jadi dari laporan tersebut atau pengajuan tersebut akhirnya harus disurvei juga begitu ya Bu ya? Betul sekali. Untuk memverifikasi juga cocokkah suatu bangunan itu menjadi cagar budaya. Keasliannya. Betul. Oke, baik. Itu dari sisi dari Dinas Kebudayaan. Nah, kita akan tanya lebih lanjut mengenai Hotel Pelangi ini sendiri kepada Bapak Warto gitu. Ya. Betul nggak Pak ya panggilannya? Betul ya. Pak Warto atau Pak Adi. Oke. Iya. Pak Adi saja kayaknya ya, lebih enak gitu. Oke. Siap. Pak Adi, nah untuk pertama kali Bapak mendaftarkan hotel ini menjadi suatu cagar budaya itu berdasarkan apa sebenarnya Pak? Ya, terima kasih. Salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Di sini saya Warto Adi selaku General Manager Hotel Pelangi ingin sedikit berbagi sejarah terkait dengan histori seperti apa Hotel Pelangi di sini. Ya, jadi yang pertama jauh sebelum tahun 2016, mungkin sekitar tahun 2000 ini sudah kita memang ingin menetapkan agar Hotel Pelangi ini itu dilegalkan untuk menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Nah, secara lesan sebetulnya kita memang sudah lama mulai tahun 2000 itu. Namun karena proses sehingga 2016 ditetapkan dan diberi plakat oleh dinas terkait, baik itu dinas pendidikan dan budaya, juga dinas pariwisata dan kebudayaan. Nah, kita ini sekarang adalah berada di Hotel Pelangi yang merupakan saksi bisu sejarah tonggak perjuangan daripada bangsa kita. Ya, sebelum ini bernama Hotel Pelangi, yaitu sekitar tahun 1860 itu ada bangsawan asing itu namanya Mr. Abraham Lapidot, itu membangun hotel ini dengan nuansa joglo Jawa begitu, makanya pada tahun itu dinamakan Hotel Lapidot. Dimiliki oleh bangsawan Belanda namanya Mr. Lapidot. Nah, begitu. Nah, lalu sama Mr. Lapidot ini dikelola sebagai layaknya penginapan zaman dulu. Ya. Lalu di tengah perjalanannya Mr. Lapidot sekitar tahun 1870 hotel ini diganti nama oleh Mr. Lapidot dinamakan Hotel Malang. Hotel Malang. Jadi Hotel Malang itu sebetulnya satu-satunya dulu ya di Hotel Pelangi ini. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu juga akhirnya Mr. Abraham Lapidot itu meninggal sekitar tahun 1908. Sudah dari 1836 dia lahir hingga 1908. Dalam perjalanannya tadi setelah beliaunya meninggal, akhirnya hotel ini diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda yang waktu itu masih menggunakan kop surat dan stempelnya Nederland Indie saat itu, akhirnya ini dipugar, dijadikan hotel seperti ini bentuknya. Dengan arsitektur kolonial Belanda, ini masih ori, masih panjang ya. Kita kalau cerita tentang
sejarah Hotel Pelangi mulai zaman kolonial dulu seperti apa. Nah, namun demikian kita cuplik-cuplik saja. Nanti kalau misalnya ingin lebih lanjut bisa kita Langsung datang ke sini saja langsung ya, Pak datang ya. ke sini untuk sekalian sarapan pagi. Menginap juga boleh ya Pak ya di Iya. sini. Boleh. Terima kasih. Berarti memang itu runtutannya bisa menjadi Hotel Pelangi dan akhirnya gedung ini pun juga bisa menjadi suatu cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Malang. Betul, iya. Wah, semoga informasi ini juga bisa menggugah nih, apalagi sahabat UB TV dan juga masyarakat lainnya. Siap. Supaya bisa berkunjung langsung ke sini menikmati seperti apa cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Malang, begitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, langsung saja ke sini ke Hotel Pelangi untuk menikmati budaya yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu. Nah, kita sebentar lagi juga akan masih membahas mengenai tentang Malang God Culture. Untuk itu tetap bersama kami temu kita sahabat UB TV. Masih bersama kami di tamu kita sahabat UB TV. Saat ini saya sedang berada di Hotel Pelangi Malang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Nah, kita akan langsung saja menyapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih Pak? Nggih? Sehat. Wow. Kita masih membahas seputar Malang God Culture Talent nih Pak. Tadi Ya. kan kita sudah berbincang-bincang dengan para dewan juri. Betul. Kurang afdol kalau enggak sekalian sama kepala dinasnya. Begitu. Nah, Boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak untuk tentang Malang God Culture Talent ini seperti apa begitu? yang jelas begini, kenapa kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan sebuah lomba Malang Good Culture Talent ini adalah kaitannya untuk membudayakan kesenian tradisional kepada peserta didik dan juga sanggar yang ada di Kota Malang. Karena prinsip kami kesenian tradisional yang sekarang ini juga sudah mulai hampir punah untuk penggemarnya, bukan punah keseniannya, tapi punah penggemarnya untuk generasi kita. Sekarang kalau kita nggak mengadakan kegiatan seperti ini, mau jadi apa kesenian tradisional ini ke depannya? Makanya kami mengadakan sebuah lomba ini agar adik-adik kita khususnya di siswa di SD maupun di SMP itu bisa ya memperagakan sebuah kreasi tarian. Kemudian juga mohon maaf di Jawa Timur ini ada kesenian jula-juli yang juga mereka harus tahu, paham. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sanggar yang selama ini membina adik-adik kita, juga kita harapkan itu yang ada di sanggar itu mereka bisa mengilustrasikan kemauan mereka lewat sebuah kreasi tarinya. Jangan monoton. Memang tari sudah dipatok, kalau tradisional ada tari-tari yang memang sifatnya sudah tradisi. Tapi apakah kita salah kalau kita membuat sebuah kreasi baru, asalkan itu masih dalam konteks kesenian Jawa. Oke, berarti memang mengapresiasi juga mereka, Betul, menggali juga potensi yang ada. Oke. Dan harapan kami, ya Mbak, ini juga untuk kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, jadi ini nanti akan ada kesinambungan. Begitu pula kepada teman-teman yang di jenjang SMA. Karena kami dipatok, kami digaris bahwa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ini hanya sampai di level SMP. Harapan kami nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi juga akan diadakan semacam ini. Jadi nanti mungkin setelah ini akan ada lomba-lomba seperti ini gitu Pak ya. Mungkin bisa tahunan bisa gitu Pak ya. Ya, dan ini juga mohon maaf nanti sebagai perangsang ya, sebagai perangsang karena ini yang mengadakan kan juga dari Dinas Pendidikan. Insya Allah teman-teman juri tadi yang kita hadirkan juga indah berkompeten ya untuk di bidangnya. Harapan kami nanti mudah-mudahan nanti dikala untuk penerimaan siswa baru untuk jenjang berikutnya, berarti yang SD untuk ke SMP, yang SMP untuk ke SMA itu akan diakui sebagai jalur prestasi. Wow, berarti memang diharapkan juga lomba ini tidak hanya sekedar lomba, tapi juga penunjang mereka begitu ya ke depannya. Untuk berkesinambungan. Wow, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak,
tahap seleksinya ini seperti apa begitu? Yang jelas teman-teman Dewan Juri kemarin sudah menyeleksi dan insya Allah mungkin juga seandainya masih ya karena ini situasi COVID juga kita untuk mengefektifkan bahwa untuk kegiatan ini kita bikin 2 tahap. Ya, kenapa? Mungkin kalau mohon maaf kalau sudah tidak pandemi lagi nanti bisa kita tampilkan dikala untuk yang tahap terakhir itu bisa kita tampilkan, kita ya semacam kayak audisi yang di TV-TV seperti yang normal begitu nggih Pak ya. Cuma sekarang kan kondisi baru COVID. Gitu, betul sekali. Berarti dilakukan secara daring begitu Pak ya. Oke. Nah, biasanya nih kalau ada suatu lomba atau kompetisi biasanya ada apresiasi begitu. Apa sih apresiasi yang diberikan dari dinas kepada peserta? Mungkin ya, tadi kami sampaikan bahwa yang jelas untuk juara 1, 2, 3 ya, untuk 1, 2, 3 ini jelas kita kasih sebuah piagam penghargaan dan insya Allah juga kita kasih untuk uang pembinaan. Uang pembinaan. Nah, tadi di depan juga saya sampaikan di samping itu juga bisa nanti kalau yang SD bisa untuk masuk ke jenjang SMP. Itu harapan kami. Nah, karena ini murni seleksi dari kami dan kami harus mengakui dong. Dan ini memang sulit untuk mencari bibit-bibit yang mereka mencintai budaya kesenian tradisional, bahkan nanti kita kembangkan tidak hanya sekarang kan baru tari sama jula-juli ya. Iya, jula-juli. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan sekarang kita mencari sinden itu sulit loh. Oh, betul. Nanti mungkin juga siapa yang bisa nyinden ini nanti itu nanti akan kita arahkan walaupun dia juara 1 ya jangan memilih di sekolah yang favorit dong. Betul. Yang memang mereka membina kesenian ini di tingkat SMP. Contoh SMP 4 dan nanti mungkin kita arahkan ke sana atau di SMP yang mana yang memang mereka membina agar terjadi kesinambungan juga. Jadi benar-benar tidak berhenti sampai situ saja kompetisi, tapi kedepannya juga masih bisa. Dan saya akan berkirim surat kepada di provinsi bahwa untuk yang tingkat SMP ya tolong nanti diwadahi di SMA dan ataupun SMK. Karena itu kewenangannya provinsi. Baik. Itu adalah sebagai apresiasi, Mbak. Siap. Kalau untuk harapannya Bapak sendiri bagi para peserta lomba ini apa saja, Pak? Harapan Bapak? Harapan kami ya jangan berhenti hanya di lomba saja. Ya, mereka jangan hanya punya keinginan di saat lomba, tapi ayo tolong kepada semua peserta, baik yang nanti juara maupun yang tidak ya, yang juara maupun tidak, tolong mereka memang dimasukkan di sebuah pemahaman, pemikiran sampai hati bahwa memang mereka benar-benar cinta akan kesenian tradisi. Oke, berarti memang harus lebih mencintai lagi lah Pak ya, menjiwai. Waduh, harus dibagi soul-nya mereka begitu insya Allah Pak. Kalau itu sudah dipunyai, mereka tidak akan mikir juara dan tidak juara. Iya betul, karena memang sudah dari dirinya sendiri tulus gitu nggak Pak ya. Waduh, terima kasih Bapak sudah mau berbagi dengan kami. Sama-sama. Juga mengizinkan para dewan juri berbincang-bincang dengan sahabat UBTV. Semoga biar terbuka. Iya betul. Semoga nanti kebudayaan di Kota Malang bisa lebih lagi Pak ya. Peminatnya, penggemarnya juga bisa lebih bertambah setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau begitu sahabat UBTV, kita sudah sampai di penghujung acara. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Dewan Juri dan juga Bapak Kepala Dinas mengenai tentang Malang Got Culture Talent. Untuk itu, tetap stay tune di UBTV dan salam aktif dan kreatif UBTV.